Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yeni selaku guru pengajar dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan mewawancarai seputar gotong royong. Bisa gotong royong di kantor maupun lingkungan RW. Jadi Risma, gotong royong itu apa sih? Nah, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama secara sukarela untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, gotong royong telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang juga menjadi kepribadian bangsa. Nah, jadi untuk menggali lebih dalam mengenai gotong royong, mari kita langsung mewawancarai beberapa narasumber. Halo semuanya, salam kenal. Saya di sini Karmelia dan juga saya Naisha Seratur Rizky Lojinawi. Halo, dengan saya Siva Nur Maktafiani. saya Naura Hasna. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Anhar, Bapak Beni Kusuharto. Kami akan melakukan wawancara bertanya-tanya tentang gotong royong. Pertanyaan yang pertama, Pak, kan sekarang ini lebih banyak orang yang sibuk dengan kepentingannya masing-masing, kepentingan pribadinya. Nah, tapi menurut Bapak, apakah gotong royong ini masih relevan di zaman sekarang? Atau kalau di lingkungan Bapak ini masih sering nggak sih dilakukan gotong royong itu? Masih relevan. Yang jelas menguntungkan bagi yang membutuhkan gotong royong itu, karena gotong royong itu kerjasama. Gitu. kalau di lingkungan Bapak sendiri nih masih sering dilakukan nggak sih Pak? Kalau dalam kedinasan itu jelas sekali pelaksanaan gotong royong. Dalam arti kata gotong royong itu kalau di kedinasan melaksanakan korpe. Jadi korpe itu nanti kerjasama ditentukan harinya di lingkungan kantor, nanti dikepalai oleh komandan memerintahkan anak buah melaksanakan suatu kegiatan pembersihan, itu contohnya. Kalau untuk kegiatan gotong royong memang seharusnya masih ada, karena kan kita ya tadi dengan adanya gotong royong itu kita bisa untuk tempat berkumpul, saling silaturahim, minimal ya kita tahulah saling peduli lah. Karena emang zaman sekarang emang banyak kan pakai uang, pokoknya kita bayar tukang lah. Tapi kayaknya juga nggak seperti itu juga. Nanti kita juga butuh bertetangga, kita juga butuh silaturahim. Nah makanya untuk gotong royong masih sangat relevan. Sedangkan untuk di lingkungan kita, kebetulan kita kan ada di dua satuan nih. Kita di satuan sama di lingkungan RT atau rumah tangga. Itu kalau di lingkungan rumah tangga jelas ada jadwal gotong royong. Kebiasaan sih 1 bulan 1 kali tiap hari libur. Kalau untuk di kedinasan dengan adanya gotong royong ya kita bisa kerja lebih ringan, lebih cepat gitu. apa yang bisa dilakukan untuk mengajak anak-anak? Kan biasanya yang ikut gotong royong tuh nggak cuman ini ya Pak, orang-orang tua saja, pasti banyak anak-anak mudanya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh warga-warga sekitar agar mengajak anak-anak muda itu ikut andil gotong royong? Bisa aja, tergantung dari RW dan RT-nya. Nanti tergantung RT-nya mengajak anak-anak itu dibentuk nanti kumpulan remaja-remaja perumahan atau komplek yang di daerah dan sekitarnya, diketuai nanti oleh RT gitu. Nanti dipimpinlah itu untuk pelaksanaan pembersihannya itu sama-sama nanti. Saat ini memang dengan adanya era teknologi seperti itu ya, memang anak-anak muda memang sangat jarang sih ikut gabung sama bapak-bapak ya. Mereka lebih sering main dengan game online segala macam. Tapi kita di saat-saat tertentu memang di minggu terakhir kerja bakti memang biasanya bapak-bapak saja. Nah, tapi ada juga kegiatan yang buat anak-anak muda. Biasanya misalnya dia cukup untuk yang bagian buang sampah ataupun dia nanti bagian untuk pengumuman aja. Pasti dia melibatkan, cuman nggak serta-merta dia sering ikut karena tadi anak-anak muda sekarang kebanyakan masih menggunakan teknologi, jadi mereka kayaknya kurang lah. Tapi di RT kami masih ada, walaupun hanya beberapa anak muda masih ada. Kebetulan kami dulu juga sempat menjadi pengurus RT, jadi anak-anak muda itu dari mulai dia usia SMP itu kita libatkan kegiatan. Baik dia misalnya kita ada perlombaan nih atau perlombaan kegiatan apapun, dia dilibatkan sekecil mungkin, entah dia sebagai untuk susunan panitia atau apapun, dia dilibatkan supaya dia juga nanti akan tahu. Nah kelama-kelama dia menjadi lebih remaja, bisa menjadi kayak anggota karang taruna di tingkat RW begitu ya, dari hal-hal kecil yang kita dilibatkan gitu.
Nah, kalau menurut Bapak sendiri, gotong royong ini tuh harus selalu bekerja fisik seperti bersih-bersih atau bentuk lainnya kayak misalnya hajatan atau acara 17-an gitu. Tergantung eventnya. Kalau masalahnya eventnya itu mau kumpul-kumpul, nanti apa yang mau ditunjukkan dulu ini kalau mau itu. Biasanya kalau sudah RT menyampaikan gitu nanti di rukun tetangga itu pasti akan kumpul anak-anaknya karena di tebusannya itu orang tuanya juga gitu. Ya, yang namanya gotong royong kan kerja bareng ya. Jadi tidak harus yang namanya kegiatan yang kita harus hari ini kita bersih-bersih. Mungkin mohon maaf nih, ada tetangga kita yang lagi ada hajat nih atau nikahan, kita pasang tenda bareng-bareng, kita bikin kursi bareng-bareng, atau terutama apabila ada yang kesusahan, ada yang meninggal, kita kan bisa untuk saling membantu di situ. Pertanyaan yang terakhir, pasti kan setiap kegiatan itu ada manfaatnya ya Pak. Nah, kira-kira manfaat yang Bapak rasakan dan juga warga sekitar rasakan dari kegiatan gotong royong itu apa sih Pak? Kerjasama suatu kegiatan pasti akan tercapai. Masalah kebersihan, kalau mengkerahkan orang banyak, segala kegiatan itu akan gampang. Baik. Yang jelas satu, sesuai dengan Pancasila ya, kita kan ada persatuan segala macam ya. Dengan adanya gotong royong, pasti pekerjaan lebih gampang, lebih cepat dan lebih mudah. Itu pasti, karena kalau kita barang yang berat kita angkat sendiri pasti berat. Makanya ada yang namanya Pesawat Indonesia, segala macam ya. Nah, kita kalau emang seperti itu lebih gampang. Kegiatan dinas pun kalau emangnya ini kegiatan ini hanya untuk Pak RT yang nggak akan jalan, ya berarti akan melibatkan warga. Jadi supaya tadinya lebih cepat, lebih mudah dan lebih ringan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan waktunya untuk bersedia diwawancara. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, dari kedua narasumber tadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan gotong royong masih relevan baik di lingkungan warga maupun kantor. Walaupun untuk saat ini sudah jarang generasi muda yang ikut serta karena adanya teknologi, namun masih ada beberapa anak muda yang ikut serta. Nah, narasumber selaku warga merasakan banyak sekali manfaat dari adanya gotong royong, antara lain meringankan pekerjaan mereka dan juga menjaga silaturahmi antar warga. Selain itu, ternyata gotong royong sendiri memiliki arti lebih dalam, tidak hanya fisik tapi juga secara batin dan juga perasaan. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.